Halo semuanya, selamat datang di ITP, suatu program video training yang akan membantu Anda untuk memahami konsep dan program-program asuransi. Asuransi dibagi menjadi 3 bagian: asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa. Kenapa kita butuh asuransi kesehatan? Menurut survei, inflasi biaya medis bisa mencapai 8,5 sampai 11% per tahun. Artinya, pertumbuhan pendapatan kita harus mengimbangi inflasi biaya medis rumah sakit. Selain itu, kita juga tidak bisa memprediksi kapan terjadinya resiko. Jika resiko itu datang di saat waktu yang tidak tepat, apakah keluarga kita siap kehilangan uang mendadak? Dengan adanya asuransi kesehatan, kita bisa mengontrol resiko finansial dengan melakukan cicilan setiap bulan. Asuransi kesehatan bentuknya adalah kartu rumah sakit. Kartu inilah yang akan melindungi kita kapanpun dan dimanapun. Asuransi kedua yang kita perlu punya adalah asuransi sakit kritis. Kenapa kita perlu asuransi sakit kritis? Survei WHO mengatakan 90% orang menderita sakit kritis sebelum meninggal. Masalahnya, ketika kita terkena sakit kritis, maka pekerjaan kita otomatis akan stop. Kalau pekerjaan kita stop, penghasilan otomatis stop juga. Sedangkan ada hal-hal yang tidak bisa di-stop, seperti biaya rumah tangga, cicilan, pendidikan anak, dan lain-lain. Selain itu, mahalnya biaya pengobatan sakit kritis biasanya menyebabkan kita kehilangan aset-aset yang telah kita kumpulkan. Dengan adanya asuransi sakit kritis, keluarga kita tidak perlu khawatir, karena asuransi sakit kritis akan memberikan sejumlah dana cash yang akan memastikan keluarga kita tetap bisa menyambung hidup selagi kita melaksanakan pengobatan di rumah sakit. Selain itu, kita tidak perlu menjual aset-aset yang telah kita kumpulkan, di mana biasanya orang menjual aset untuk pengobatan sakit kritis. Bentuk asuransi sakit kritis adalah uang cash. Uang cash dari asuransi sakit kritis yang ideal adalah 5 tahun dikali biaya hidup per tahun. Kenapa 5 tahun? Karena 5 tahun adalah masa akumulasi ketika seseorang terkena sakit kritis antara dia sembuh atau dipanggil sama yang di atas. Asuransi ketiga yang kita perlu miliki adalah asuransi jiwa. Bisa kita bayangkan, hampir sebagian besar hidup kita habiskan untuk mencari uang. Ketika kita sedang berjuang untuk mencari nafkah, ada orang-orang yang bergantung hidup dengan kita. Apakah yang akan terjadi ketika kita perlu dipanggil sama yang di atas? Apakah keluarga kita tetap bisa melanjutkan hidup seperti sedia kala? Ada pepatah mengatakan, lebih baik meninggalkan warisan daripada meninggalkan hutang. Oleh sebab itu, diperlukan asuransi jiwa yang akan memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap bisa melanjutkan hidup tanpa harus terkena masalah finansial. Asuransi jiwa ideal yang perlu dimiliki setiap orang adalah biaya hidup per tahun dibagi bunga deposito. Kenapa dibagi bunga deposito? Jadi, amit-amit terjadi resiko dengan pencari nafkah, keluarga yang ditinggalkan tinggal titipkan uang asuransi jiwa di deposito, maka setiap bulannya keluarga yang ditinggalkan akan menerima penghasilan yang sama. Jadi, tadi adalah 3 jenis asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Ketiganya sama-sama penting, namun kembali lagi disesuaikan dengan budget dan kebutuhan. Bukankah lebih penting mempersiapkan daripada mengobati? Sekian topik pembahasan video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.